Halo Kidalers, balik lagi di channel Lobby Kidal. Di sini aku masih main di lapangan Platinum Karya Timur, lapangan yang masih baru dan ini kita nyoba ya. Jadi sama adminnya dikasih kayak gratisan tuh khusus untuk hari ini aja. Ya di video kali ini aku ingin bahas mengenai giliran siapa yang ngambil. Nanti kita bisa tahu ya. Soalnya yang di sebelah sana yang aku perlu bahas. Jadi ada Yosua sama Ama yang baju hitam ya, dan Yosua yang baju kuning. Nanti kita bisa lihat kalau Ama itu orangnya rajin ngambil bola. Dan sebenarnya boleh enggak sih kita itu main badminton tuh rajin atau malah enakan tuh kayak malas-malesan. Kita lihat banyak yang pemula biasanya ada dua macam pemula sih menurutku. Yang satu itu kepingin bisa, jadi setiap bola yang datang pokoknya yang lewat ke dia dijaga seperti layaknya kiper. Jadi kalau ditaruh di depan gitu, dia itu ngambilin bola kemana-mana dikejar. Eh, Walaupun bolanya ke belakang, dia juga ngejar ke belakang. Pingin ngambil pokoknya yang bisa dia ambil lah bolanya. Sedangkan pemula yang kedua itu biasanya kayak takut-takut salah, terus takut nggarai kalah. Jadi dia lebih banyak kayak pasif gitu. Tinggal nunggu tolak kiri kanan. Terus nunggu bolanya tepat di depannya dia baru dia mau pukul. Jadi nggak mau ngejar. Jadi kita tahu ada perbedaan dua tipe orang yang mainnya pemula ya. Tapi kalau kita nggak benerin atau maksudnya kita nggak pernah bahas, nanti pemulanya itu bakal tetap jadi pemula atau kalaupun dia bisa berkembang, cara mainnya masih tetap pemula. Aku lihat banyak teman-temanku yang udah nggak pemula lagi, soalnya udah datang main badminton udah lama, sekitar tahunan juga sih kalau dihitung-hitung. Dan karena kebiasaan digendong, karena dulu berangkatnya dari pemula terus ditemenin sama partnernya yang bagus mainnya gitu ya. Jadi yang bagus jadi tambah bagus soalnya dia gendong terus. Tapi yang pemula walaupun dia bisa melakukan pukulan kan diajarin ya. Jadi pukulan-pukulan tertentu, teknik-teknik tertentu itu diajarin semua, tapi masih tetap punya kebiasaan kalau di depan cuman tolak-tolek, terus bolanya kalau biasanya harusnya dia yang ngejar atau yang ngambil tapi gak diambil. Nah itu yang jadi problem sih. Kalau menurutku ya kemarin aku lihat di Instagram juga bukan bahas tentang ini ya, tentang badminton, tapi dia itu coach bola kalau nggak salah atau mungkin football. Dia ditanya, yang penting kalau kamu ngelatih itu yang penting apa dulu? Ngajarin atletnya itu teknik dulu atau attitude dulu? Eh, Kata pelatihnya itu good question. Yang dia lebih pentingkan yang pertama diajarin attitude. Nah, di sini aku kasih judul agak ekstrim ya, serakah atau berbagi. Jadi kemarin ya iseng-iseng atau guyonan aja, lucu-lucuan. Ada temen yang kalau bolanya itu diambil sama partnernya, padahal diambil semua, padahal itu sebenarnya gilirannya dia yang mukul ya. Sudah terlihat jelas gitu di depan mata kalau sebenarnya kalau partnernya yang mukul itu pasti lebih enak, bisa dapat posisi smash dan pukulannya pasti lebih keras dan lebih bagus juga. Tapi masih aja diambil sama pemain yang satunya. Terus dari kita biasanya bilang ya nyindir tapi lucu-lucuan. Makanya jangan serakah, semua diambil, harus berbagi. Jadi eh, aku pikir cocok sih untuk dijadikan ini ya judul. Jadi attitude itu termasuk di sini ya. Attitude bahwa kita itu kalau orangnya kepingin ini ya, kadang-kadang kita itu mukul kayak temen kita itu diincar terus,
Habis itu kita itu merasa wah kehilangan poin banyak. Sini tak take over atau aku ambil alih aja. Jadi ini attitude yang nggak seberapa bagus sih sebenarnya. Walaupun kita itu mungkin mainnya lebih tinggi levelnya dari partner kita yang diincer, tapi sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya. Walaupun kita memang berniat untuk menang pasti, tapi kita nggak boleh kayak serakah bola-bola semua bola diambil nanti bisa ya kalau kita benar-benar bagus banget itu nanti eh, teman kita jadi kayak minder juga sih. Tapi kebanyakan yang aku lihat walaupun ada yang pinter mainnya levelnya jauh lebih tinggi tapi kalau ngambil semuanya itu biasanya malah tambah kalah. Jadi yang benar sebenarnya ya berbagi. Tapi harus lihat juga mengenai attitude ya. Kalau kita itu punya attitude yang oh kalah gak apa-apa, yang penting temanku ini dapat olahraganya, dapat funnya, terus bisa belajar lebih banyak. Jadi dikasihlah giliran untuk dia itu mukul bola. Aku rasa itu attitude yang benar sih. Jadi selama dia itu mau berusaha ngambil ya oke lah gak apa-apa. Tapi juga dikasih masukan kalau ada bola-bola tertentu yang lebih baik kita itu yang ngambil, teman kita pasti kita bilangin lah jangan kayak gitu. Ini sebenarnya kalau bola kayak gitu enakan aku yang ambil. Jadi nanti bisa lebih keras dan kamu jaga di mana itu mungkin pelan-pelan diomongin kayak gitu nanti bakal ngerti. Dan Ama ini termasuk pemula sih menurutku baru sekitar 1 atau 2 tahun main badminton. Ada beberapa ini ya occasion yang aku waktu nemenin Ama jadi partnernya juga kadang-kadang aku kasih masukan juga ini kayak gini-gini. Dan ternyata setelah beberapa bulan kemudian kalau aku ngerekam Ama itu mainnya kok ya nurut gitu apa yang aku bilang. Jadi habis mukul terus kemana lari kemana cekatnya di mana itu dia terapkan apa yang aku kasih tahu. Jadi kita memang nggak bisa berharap untuk ngasih tahu banyak-banyak, tapi sedikit-sedikit yang penting ngena atau sedikit-sedikit pelajaran itu yang penting dia itu jadi masuk pelajarannya daripada kita kasih langsung banyak atau malah nggak dikasih pelajaran apapun langsung kita kayak tegur dimarah-marahin. Nah itu sekali lagi termasuk attitude ya. Kita memperlakukan partner kita itu seperti apa. Entah itu kita levelnya rendah, pemula atau levelnya udah kayak atlet gitu. Kita itu harus punya ini ya, mindset kita itu memperlakukan partner itu seperti apa. Apakah tetap walaupun kita merasa, oh aku levelnya lebih tinggi, diam kamu, kamu duduk di situ aja, biar aku semua yang ngambil lah itu uh, attitude kita sebagai orang yang lebih levelnya lebih tinggi itu sombong atau ingin ngajarin semua atau kita mau mengangkat yang lemah atau mengangkat yang nggak bisa ini kita dorong untuk selalu yang nggak nampan di bola terus cuman kita kasih kayak saran gitu stop atau lepas saja ini biar aku yang ambil. Nah itu harus ini ya harus cekatan juga kita itu sebagai yang superior harus mau apa ya mengangkat yang nggak bisa atau ngajarin yang nggak bisa main. Sebaliknya yang nggak bisa main kalau dikasih tahu ya mulailah untuk menerima. Kadang ada orang yang udah nggak bisa main dikasih tahu ngeyel atau ini nggak terima denial. Enggak kok ini bukan salahku, ini aku yang benar, ini apalah. Hal-hal kayak gitu itu termasuk attitude juga sih. Jadi sebagai orang yang levelnya pemula atau yang lebih rendah itu juga perlu mengenal atau membahas mengenai attitude juga. Nah, kamu
Kalau udah denger kayak gini, kira-kira kamu udah attitude-nya udah bener atau belum ya? Coba sekarang kamu refleksi sih, selama ini kalian tuh attitude-nya gimana? Memperlakukan partner seperti apa? Memperlakukan lawan seperti apa? Kadang-kadang juga pengaruh juga ke lawan. Kalau kita lihat 3 orang yang bisa main, terus satu yang nggak bisa main di pihak yang lawan, apakah kita ngincer yang nggak bisa main itu terus? Nah itu kan attitude yang menurutku nggak fair sih. Jadi um, biasanya yang nggak bisa main tuh dipartnerkan sama yang levelnya lumayan bagus gitu. Nanti kalau yang levelnya bagus, orangnya attitude-nya bagus, biasanya nggak masalah kalau dia itu kalah. Terus dia mau gendong kayak apa? Mau semua bola diarahin ke partnernya yang nggak bisa main. Nah, mau diapain lagi? Ya udah gitu. Tapi ada beberapa orang yang kayak nggak terima gitu. Oh, aku meskipun dapat partner kayak gini, aku tetap kepingin menang. Terus kalau kalah marah-marah, tapi kalau waktu main sampai raketnya tabrakan-tabrakan pun ya dia kayak ngotot kepingin menang terus gitu. Nah, sekarang mari kita pelajari ya permainannya Ama sama Yosua. Ternyata Ama ini bajunya biru. Kirain hitam tadi di belakang nggak kelihatan. Sebenarnya Ama ini mainnya walaupun rajin tapi bola pengembalian itu sering nanggung. Tapi gini ya, banyak teman-teman yang kalau habis mukul nanggung terus tuh dia merasa kayak oh wes hopeless atau udah ditinggal aja soalnya pasti disemai sama lawan. Padahal kalau kita tahu nanggung ya, kalau nanggungnya itu kira-kira masih bisa dikembalikan, itu kita coba berusaha untuk mengembalikan dan berusaha untuk lebih siap lagi ya. Dan Ama ini orangnya yang kayak gitu, jadi kalau ada bola yang dia kembalikan tahu kalau dia itu tanggung, tapi dia berusaha untuk mengembalikan walaupun harus gulung-gulung. Nah kalau kita lihat di sini ya, bola bagian dari Valen itu kan lambung ke arah tengah. Sebaiknya yang ngambil itu Yosua atau Ama. Kalau menurut kalian yang mana? Yang baju biru atau yang baju kuning? Nah kebetulan posisinya Ama itu lebih depan daripada Yosua ya. Jadi Yosua memang harusnya mengalah ke arah kanan. Tapi kalau kita mau secara ini ya, kalau dilihat secara teknik, sebaiknya Yosua itu malah yang ngambil. Soalnya dia udah di belakang, mau nyemes itu gampang. Dan kalau Ama itu nyemesnya bolanya berada di atasnya dia, itu pasti nggak keras bola semesannya. Dan kalaupun keras juga nyangkut kan, yang tadi eh, pukulan dari Ama juga nyangkut kan. Berarti memang sebaiknya yang ngambil Yosua yang baju kuning, bukan yang baju biru. Kalau di posisiku misalkan aku yang jadi Ama, aku berada depan dan bolanya itu udah deket sama Yosua, sebenarnya enakan Yosua yang ambil, aku malah minggir. Jadi nggak di depan juga nggak bungkuk, langsung minggir ke kiri biar Yosua bisa nyemes lebih keras. Kalau posisinya enak, nggak ada halangan di depan, itu semesnya bisa lebih enak. Jadi ya untuk kasus yang itu sebaiknya yang baju kuning. Dan yang baju biru harus paham teknik, kalau posisi dia yang ngambil itu biasanya nggak enak. Sebaiknya partner dan kita harus kasih kesempatan atau kasih lahan supaya dia itu nyemesnya lebih enak. Jadi kita harus minggir. Nah kalau kasusnya Ama ini sebenarnya ya, kalau dia mau belajar mengenai formasi, jadi dia ngelob atau temennya ngelob, harus jaganya kiri kanan, terus kapan harus depan belakang. Kalau memang mau bantuin ya, misalkan itu berarti rotasi ya, habis depan belakang, terus yang pemain depannya mau ngambil yang belakang. Itu kan mesti rotasi atau mundur puter. Itu tergantung situasi, jadi mesti lihat situasi, harus belajar mengenai itu. Jadi nggak sepenuhnya nganggur kayak tadi yang Valen
di depan gitu ya. Jadi kalau tahu misalkan aku keteteran dikasih kanan kiri terus itu kita sebagai pemain depan harusnya udah siap untuk ngambil. Oh nih habis ini mau dikasih ke kanan lagi nih sama lawan. Aku aja yang ngambil. Apalagi kalau itu di daerah forehandnya kita, itu kita inisiatif mundur. Nanti yang di belakang kan habis mukul, asal kamu cepat aja ngisi posisi dari depan ke belakangnya itu cepat, pasti temenmu itu sadar, oh sekarang waktunya rotasi dia. Walaupun nggak usah ngomong itu udah tahu. Nah habis ini ada satu kasus lagi ya, sebenarnya lebih enak Yosua yang ngambil tapi sama Ama udah direbut. Nah ini Ama itu kan nggak bisa ngasih net tipis, jadi dia itu ngelop. Kalau ngelop kan harusnya di posisi ini ya, Ama itu kan mundur harusnya. Tapi Ama insist untuk selalu di depan dan dia mau ngambil. Padahal posisinya Yosua itu enak banget dan cukup nangguh ya, kalau Yosua yang ngambil pasti udah mati. Tapi ini masih rallynya jalan gara-gara direbut oleh Ama. Malah mati. Yang mati malah Ama sama Yosua. Ya karena pengembaliannya dari Ama itu mungkin sangat sederhana ya. Taunya cuma nyemes, kelop, nyemes, ngelop gitu aja. Jadi kurang sih kalau ngasih kayak drop shot yang tipis atau netting itu. Mungkin udah bisa, cuman nggak terlalu tipis dan jarang dipakai. Padahal tadi meskipun nggak nyemes di net aja, udah mati itu lawan atau aku dan Valen. Karena kita berdua berada di belakang. Ama ini aku lihat kurang tenang sih, jadi mainnya itu kayak main volley mungkin ya. Jadi kalau dapat bola pokoknya dikembalikan terus, kayak kiper sih ya. Kalau ada bola pokoknya nggak sampai masuk gitu, jadi ditampel ke segala arah, pokoknya masuk dulu ke daerah lawan. Kalau kita mau lebih tenang ya, kalau Ama bisa lebih tenang, itu bisa ditata sih. Aku mau mukul kemana, terus siap-siap pakai tekniknya. Jadi pukulannya bisa lebih berkualitas dan arahnya juga lebih bisa ditata gitu. Nggak perlu kayak semuanya diambil. Nah di sini kan Joshua juga mau ambil tapi direbut oleh Ama. Nah, ngerebutnya itu ya kalau backhand kan termasuk sulit ya. Ya kalau bisa backhand smash gitu, ngerebut gak apa-apa. Tapi kalau cuman di backhand terus di lob atau dikasih ke placing nanggung itu nanti ini ya. Ngerepoti Joshua. Ini kayaknya Joshua udah mulai kesel. Dia itu sampai ngelempar-lempar raketnya sendiri. Nah itu kita juga harus tahu batasan kita sendiri ya kan. Kalau jauh ya udah kita nggak bisa ambil. Kalau teman kita bisa prediksi, dan biasanya yang bisa main tuh pasti bisa prediksi ya. Biasanya sama lawan tuh taruh sini, aku akan jaga di sini. Oh kalau temanku di sana kesulitan, walaupun memang wayahe dia itu kalau ngasih di depan harusnya jaga depan kiri kanan gitu ya. Tapi kalau kita bisa lihat dia itu udah kakinya jejeran atau udah dempet, nggak mungkin bisa lari ke sisi satunya cepet gitu. Jadi kita yang harus cover 3/4 lapangan memang lebih sulit sih. Tapi orientasinya itu ke depan juga, dan melihat ini lawannya itu mau ngasih silang, net silang atau mau ngedut. Nah itu kita harus cepet ya. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan kita pelajari biar nambah pengalaman, ngelihat posisinya lawan di bakal mau ngasih kemana-mana itu kita pelajari pelan-pelan, nanti pasti bisa lah rotasinya. Nah di sini Joshua itu nurunin bola, jadi harusnya Ama itu cepat masuk. Jadi yang biasanya ada di cepet kok sekarang enggak. Oke guys, jadi gitu aja videonya kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video lainnya di kemudian hari. Jangan lupa like dan subscribe, komen juga boleh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.